Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan tetap selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, itu kita pertemuan ketiga. Sorry, minggu lalu pertemuan kedua saya tidak bisa mengadakan sesi sinkron karena ada beberapa hal lain yang berbenturan waktunya. Jadi nggak sempet ngelaksanain sesi sinkronnya dan baru bisa sempet hari ini atau di sesi ketiga ya. Yang penting masih bisa terselenggara atau terlaksana lah sesi sinkronnya. Karena memang untuk learning material kan sudah cukup lengkap di LMS. Dengan harapannya dengan learning material itu rekan-rekan bisa belajar mandiri dengan model explore learning, discovery learning, dengan study learning ya. Dan jika dirasa ada yang kurang dari materinya, nah rekan-rekan itu sangat dipersilahkan atau disarankan untuk mencari lagi referensi lainnya di internet karena sangat berlimpah ya. Seperti misalkan contohnya video pembelajarannya yang saya saat ini masih pakai dari eksternal itu kan dari salah satu media belajar open source. Nah, itu saya ambil dan itu kalau rekan-rekan cek channelnya langsung itu satu series lengkap. Ada sekitar ada yang 50 sampai 70. Nah, itu bagus sekali. Saya juga berencana untuk membuat seperti itu sudah, tapi sepertinya belum selesai produksi dari tahap multimedianya. Jadi belum bisa saya share yang punya saya. Nanti kalau udah selesai ya pasti akan saya share lah itu aja. Oke, ini pertemuan ketiga untuk rekan-rekan semester satu atau rekan-rekan yang baru bergabung, apakah ada kesulitan atau hal-hal yang disampaikan mengenai hambatan, terus ada kendala apa di perkuliahan? Kalau yang sudah semester 2 kayaknya aman lah ya, sudah pernah menjalani satu semester. Untuk rekan-rekan yang semester satu nih yang baru join. Mudah-mudahan sih aman ya. Kalau udah dijalanin ya gitu-gitu aja lah ya. Yang namanya kewajiban mahasiswa apa sih? Ya belajar dan ngerjain semua learning material atau apapun tugas kuis yang ada di media pembelajaran ya. Salah satu contohnya ya di LMS kita atau di Edlink ya. Gitu aja. Aman ya? Nggak ada kesulitan ya? Mas Majid ada kesulitan? Pasti gitu ya. Waktu Pak Ah, itu dia. masih belum bisa adaptasi. Oh, padahal sudah sangat fleksibel ya. Iya, Akses modulnya kapan aja bisa itu. Yang penting nggak lewatin dari minggu berjalannya, gitu kan. Karena kan minggunya dari apa minggu berjalan dari mulai Rabu sampai dengan Minggu. Yang penting akses saja. Ini sih bukan ngajarin yang lenceng ya, tapi yang terpenting adalah akses dulu. Nah, kan model pembelajarannya atau mengaksesnya modulnya itu bisa di lain waktu yang ada waktu lumayan banyak, teman-teman baru bisa fokus lihat isi materinya. Terus kalau kayak kuis-kuis juga kita ngerancangnya memang kita bikin ada durasi 30, 60, yaitu kan idealnya saja dengan membaca soal, terus nyari jawabannya baru jawab dengan estimasinya paling satu soal sekitar setengah menit sampai dengan 1 menit. Nah, kuisnya dirancang memang untuk 5 menit maksimal atau sampai dengan 10 menit, tapi realisasinya kadang-kadang ya hitungan detik sebelum 1 menit juga sudah. Oh, waktu yang nggak bisa mendadak ada Zoom. Nah, kalau Zoom ini memang kebetulan di kelas Dasprok ini ya jadwalnya Rabu ya. Gitu ya, ada waktu kosongnya dari slot Zoom-nya dan dari slot sayanya juga Rabu. Sedangkan kita juga share materi hari Rabu juga jam 8 tuh baru start publish semuanya. Jadi memang kayak kesannya mendadak ya. Notisnya paling dari pagi, pelaksanaannya siang. Beda sama MK lain tuh. MK lain dipublishnya Rabu, pelaksanaannya ada yang hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan lain-lain gitu ya. Ya, begitulah. Tapi harapannya sih kalau misalkan sudah sekali dijalani waktu yang lalu gitu kan, pertemuan-pertemuan pertama, ya di pertemuan-pertemuan berikutnya sudah tidak kaget lagi. Oh, nih kelas ini nih berarti nanti ada sesi sinkron kisaran hari ini jam sekian gitu ya. Jam mungkin fleksibel bisa berubah, tapi hari mungkin bisa sama atau bisa berubah juga sesuai kesepakatan. Tapi ya itu lagi keterbatasannya masalah di slot Zoom yang nggak mungkin. Ya, saya sih tahu lah ya, ya license Zoom gitu ya. Walaupun untuk instansi pendidikan ya masih tinggi lah harganya, tapi ya memang paling nyaman dibandingkan dengan yang apa media online meeting lainnya gitu ya. Saya udah coba-coba ya paling enak pakai inilah. Ya walaupun ada lah yang lain-lain juga ada juga yang bagus, tapi ya paling nyaman di sini, paling familiar dan semua orang juga yang masih belum terlalu aware dengan media
meeting online ya pasti tahu Zoom gitu atau Gmeet gitu ya. Tapi kalau Gmeet agak ribet juga integrasinya ke sini, saya agak sedikit struggle juga. Kadang-kadang integrasinya fail, jadi ya udahlah pakai yang udah full integrated aja dari LMS-nya si Zoom ya pakailah gitu. Nah, itu yang pertama tuh slotnya. Yang kedua ya itu lagi soto mesinnya ya. Karena kelasnya banyak. Nah, di Unsia sendiri ini kita lagi overload dari kapasitas kelas plus dari kuota kelas juga di baru-baru tahun ini sih ya, karena ternyata jumlah pendaftar kita membludak sekali yang akhirnya masih banyak clearance kelas lagi nih dari prodi. Nah, contohnya ya, mungkin di beberapa mata kuliah, ini saya sekedar info aja dari prodi belum nggak nyampaikan kayaknya, karena masih di on progress juga digarapnya ya. Ada beberapa mata kuliah yang kemungkinan dosennya akan diganti karena dosen tersebut bukannya negatif ya, ini tadi saya sampaikan kelebihan kuota kelasnya gitu ya, mengingat jumlah mahasiswa kita yang sangat banyak. Jadi nanti akan didistribusikan ke dosen-dosen tutor. Nah, dosen tutor ini biasanya dosen-dosen dari eksternalnya Unsia yang memang sudah di training untuk bisa mengajar full online learning ini modelnya yang nanti akan diberikan kelas. Nah, jadi kayak gitu. Jadi ada beberapa kelas mata kuliah yang mungkin dosennya nanti akan diganti, tapi bukan yang negatif jelek atau gimana tadi saya sampaikan ya, karena kelebihan kapasitas atau kelebihan dari kuota kelas yang maksimal bisa diampu. Karena kan kita ada aturannya dari Dikti ya, nggak bisa terlalu banyak dan segala macamnya. Dan SKS-nya juga dihitung bukan hanya dari pengajaran aja. Ada aktivitas lainnya juga yang harus diperhitungkan. Jadi kalau terlalu banyak ngajarnya, ya aktivitas lainnya pasti nggak akan maksimal. Kayak penelitian, pengabdian masyarakat, terus tugas pertemuan ilmiah, terus apalah gitu ya, bikin-bikin ya pokoknya semua aktivitas yang berhubungan sama Tridharma perguruan tinggi, yang intinya sih sebenarnya cuma tiga: pengajaran, penelitian, PMAS, tapi supportnya atau kegiatan lainnya itu banyak sekali yang harus dikerjakan, termasuk salah satunya adalah proses administrasi yang masih menjadi momok kalau dari buat saya ya, menyebalkan dan meribetkan ya. Harus melaporkan segala kegiatan dalam satu semester full itu kan, wah, waktunya tidak kelar sehari dua hari ngerjain administrasi kayak gitu, gitu ya. Dan itu harus dicicil. Oke lah, itu di luar informasi-informasi yang sebenarnya ya harus disampaikan juga lah, biar teman-teman nggak kaget nanti kok oh tiba-tiba dosennya beda. Nah, seperti itu ya, tadi sudah saya sampaikan. Nah, untuk materi hari ini juga cukup simpel ya, nggak terlalu berat. Nah, seperti biasa saya sampaikan, ini kita masih materi-materi dasar nih, yang ya sebenarnya dengan logika kita berpikir, dengan algoritma kita berpikir, materi-materi ini sangat mudah untuk diserap, dicerna, karena memang terkadang kita sudah mengalami dan melakukan itu, tapi kita nggak tahu itu apa gitu ya. Mungkin ada yang sudah tahu atau juga mungkin beberapa masih belum. Oh, kita ternyata sudah melakukan ini nih, proses ini dan segala macamnya. Itu aja. Nah, untuk yang tadi waktunya masih eh, sulit dibagi, pegangan yang kuat ya. Nanti di semester-semester 5 ke atas itu ya, lebih sulit lagi ya, karena aktivitasnya akan bertambah, apalagi teman-teman yang mau ngejar pengen lulusnya 7 semester. Nah, berarti kan cuma sisa 3 semester aja tuh kalau udah semester 5 ke atas. Dan mata kuliah sudah mulai berat-berat itu ya, karena sudah fokus ke peminatan. Kepeminatan yang data science atau network spesialis, dan satu lagi ngejar profil lulusan network spesialis dan data science itu harus punya kompetensi software engineer juga gitu. Jadi kalau teman-teman pernah lihat flyer, poster atau webnya informatika, itu ada tiga profil lulusan tuh, ada data scientist, nah turunannya banyak ya, data-data engineer, analis data dan segala macamnya. Terus ada network spesialis, sama network engineer, network security, cyber security, terus ada lagi kayak analis network dan lain-lain. Terus satu lagi adalah software engineer. Jadi ada tiga profil lulusan dari dua peminatan yang ada. Peminatannya adalah data science dan network spesialis. Itu, jadi jangan terbalik-balik. Kalau peminatan cuma dua, network spesialis dan data science. Profil lulusannya tiga, data scientist, network spesialis, dan software engineer. Tapi diarahkan dari network dan data itu juga menguasai atau memiliki kompetensi software engineer. Software engineer itu juga turunannya banyak ya, software developer, ada sistem analis, ada solution arsitek, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi memang sudah dirancang sedemikian rupa agar bisa memenuhi okupasi. Okupasi itu peta kompetensi yang ada eh, posisinya di dunia industri.
Nah, jadi kita sesuaikan seperti itu. Jadi kalau ngerancang kurikulum itu harus ngelihat nih outputnya kira-kira di industri yang dibutuhkan apa-apa aja kompetensinya atau posisinya nih atau profesinya itu ya. Baru dibuatkan ke dalam kurikulum. Harus diserap sekitar berapa persen ya? Dari industri itu sekitar 30 sampai 40% tuh. Nah, oke, kita ke materi hari ini. Materi hari ini tentang flowchart ya, tentang flowchart. Setelah minggu lalu rekan-rekan di pertemuan ke-1 membahas tentang logika dan algoritma, terus di pertemuan kedua itu rekan-rekan mandiri mempelajari yang namanya algoritma ya, terminologi algoritma yang lebih detail lagi. Ya, mudah-mudahan sudah dipahami. Di pertemuan kedua itu mengulas tentang dasarnya gimana sih prakteknya menuangkan algoritma atau draft program, draft coding untuk programnya, dan dibuatkan ke dalam sebuah catatan teknis. Tuh ya, catatan teknisnya yang paling simpel aja, rancangan program dengan algoritma pseudocode. Dan yang pernah saya sampaikan di pertemuan ke-1, pseudocode ini nggak ada kayak keyword bakunya, nggak ada aturan bakunya, general aja. Yang terpenting dia bisa menggambarkan draft dari coding ya, bisa mengilustrasikan gitu ya, draft dari coding yang nanti akan diimplementasikan di bahasa pemrograman aslinya. Dan pseudocode ini kalau rekan-rekan searching di internet juga banyak sekali jenisnya. Nah, kalau di Unsia, saya nyerempetin ke bahasa C dan C++ karena memang di materi-materi semester awal ini bahasa pemrograman yang dipelajari itu ada visual, C Sharp, terus ada C++, terus ada apa lagi ya, saya lupa. Ya antara itulah ya, tapi yang pasti tadi yang saya ingat itu ada C Sharp untuk pemrograman visual kalau nggak salah. Terus ada lagi C++ gitu ya di algoritma dan pemrograman. Jadi saya serempetin ke situ biar nggak terlalu jauh nih antara teori dengan prakteknya gitu ya. Nah, terus eh, satu lagi sebenarnya untuk merancang sebuah program dengan model visualisasi kita bisa pakai yang namanya flowchart. Dan ini juga saya rasa rekan-rekan udah familiar semua dengan flowchart, flow map. Nah, sama ya, flowchart dengan flow map itu sama saja. Cuma memang kalau kalau misalkan saya pernah dapat arahan dari dosen saya dulu. Jadi kalau flow map itu sebenarnya untuk menggambarkan sebuah proses bisnis ya biasa aja gitu ya di sebuah proses atau di sebuah aktivitas. Jadi alur proses bisnisnya, alur kayak kegiatannya. Tapi kalau flowchart itu dipakai spesifik lagi untuk menggambarkan alur atau urutan operasi dari suatu program dan yang digambarkan itu adalah lebih ke code-nya atau algoritmanya. Nah, itu tinggal ditranspos aja dari pseudocode yang teks, terus dirubah, divisualisasikan jadi flowchart. Nah, itu flowchart kayak gitu. Bedanya kayak gitu. Jadi kalau flow map hanya untuk proses bisnis biasa gitu ya, kayak aktivitas biasa yang biasanya dipakai ya di banyak kayak misal rekan-rekan nih langkah penelitian, langkah pekerjaan itu pakai flow map tuh ya. Tapi kalau misalkan bikin langkah program, urutan program itu disebutnya flowchart. Nah, cuma itu kalau rekan-rekan cari di internet juga masih banyak apa ya yang definisi atau pengertian yang beda-beda. Nah, tapi kalau saya dapat dulu arahan seperti itu. Dan kalau misalkan nggak salah ya saya pakai aja lah ya. Tapi secara general flowchart, flow map ya sama aja ngegambarin urutan baik itu operasi atau suatu proses bisnis ya udah itu digambarkan urutannya atau algoritmanya lewat visualisasi. Nah, untuk simbol-simbolnya juga ini yang paling basic ya. Yang wajib ada sih awal dan akhir tuh. Ya, awal dan akhir aliran program itu harus ada terminator. Terus proses yang seperti persegi panjang. Terus kalau misalkan nanti alurnya ada pemilihan, percabangan, atau ada perulangan, itu kita pakai decision untuk memasukkan logika pemilihan percabangannya. Terus input output ya biasa kalau ada inputan yang diambil masuk ke dalam program ya kita pakai notasi atau simbol input. Terus kalau ada luaran programnya ya pakai output. Dan berbeda dengan display ya. Jadi kalau display itu yang menampilkan data untuk dibaca sama usernya ya ya tampilan biasa aja, bukan hasil yang keluar dari sebuah proses. Nah, kalau hasil yang keluar dari sebuah proses itu biasanya pakai notasi atau simbolnya output. Tapi kalau misalkan kita mau menampilkan teks aja atau menampilkan data, misalkan tampilkan hello world, ya itu pakainya display, bukan pakai
output. Nah, tapi kalau misalkan kita mau menampilkan hasil dari bla bla bla, misalkan hasil dari perkalian 3 dikali 4 adalah ini. Nah, itu kita pakainya output karena yang ditampilkan adalah hasil dari sebuah proses. Terus ada predefined process. Nah, ini nanti untuk yang subroutine, modul, function. Nah, itu kita pakai predefined process karena dia modelnya adalah untuk memodularisasi suatu program yang besar, ya alur yang kompleks, dipecah-pecah alurnya, dipecah-pecah programnya, dikecilkan jadi sub-sub program atau sub modul atau sub alur itu kita pakai predefined process. Ini nanti di setelah UTS kita akan bahas dan kita akan banyak pakai notasi predefined process ini. Terus ada notasi konektor. Nah, ini kalau ada dua bagian program yang mau kita konekkan atau kita gabungkan, kita hubungkan, kita pakai konektor. Nah, saya langsung ke sini aja nih yang pokok materi di hari ini sebenarnya yang mau disampaikan. Jadi ada tipe struktur kendali atau struktur kontrol atau simpelnya gini, kita bicara alur program itu secara umum mau di program apapun, nih, kecil, besar, kompleks cuma ada tiga. Yang pertama berurutan atau sekuensial. Jadi urut aja nih. Step satu, kelar step satu kemana? Ke step 2. Kelar step 2 kemana? Ke step 3 gitu ya. Terus kelar itu kemana? Ya udah cuma lurus aja. Jadi hanya satu garis lurus aja, satu tarikan garis aja. Nah, ini struktur kendali berurutan. Ini contohnya ya, ada algoritma yang di modul 2. Rekan-rekan bisa baca nih, di modul 2 ada algoritma untuk menjumlahkan tiga buah bilangan, tampilkan hasilnya. Udah, dari misalkan start, dapetin N1-nya, get N2, get itu kan keyword untuk menerima inputan ya. Beda dengan set. Kalau set itu kita sudah men-setting atau memberikan nilai awalnya di situ, bukan dari inputan. Tapi kalau nilai dari sebuah variabel itu kita dapetin dari inputan, kita pakainya get keywordnya. Nah, ini untuk di pseudocode, algoritma pseudocode ya. Beda lagi kalau misalkan kayak nanti implementasi di program ya bukan pakai get atau set, tergantung keyword programnya apa ya. Oke, mulai dari start gitu kan, terus dapetin nilai satu, nilai dua, nilai tiganya, terus ada proses. Prosesnya ini kita pakai keywordnya let ya untuk proses perhitungan aritmatika di algoritma pseudocode. Total sama dengan N1 tambah N2, N3. Terus ditampilkan totalnya, give, untuk output atau menampilkan hasil dari sebuah proses. Terus di stop. Kalau rekan-rekan lihat ya udah di sini cuma ada satu garis aja. Walaupun ini belok ya, bukan tegak bawah, apa tegak lurus ke bawah atau dari kiri ke kanan, tapi ini belok. Tapi ya rekan-rekan bisa lihat ini nggak ada percabangan, nggak ada perulangan, hanya sekuensial aja atau berurutan. Contohnya seperti itu. Nah, contoh lainnya juga begini. Ya, dari program atau sorry algoritma untuk masukkan dua bilangan terus dibagi bilangannya. Bilangan ke satu dibagi dengan bilangan kedua. X dibagi dengan Y, tampilkan hasilnya. Ya udah, cuma sekuensial aja berurutan. Step pertamanya apa? Ya kelar step pertama ke step kedua dan seterusnya. Itu nggak ada yang bisa diloncati juga dan nggak ada yang kayak misalkan harus milih nih, ya harus milih nih ada sebuah kondisi dan harus milih nih mau ke step satu atau ke step 2 gitu ya, misalkan dari step A mau ke step B tapi sebelum ke step B itu ada lagi cabangnya, ada step satu dan step 2 dan harus dipilih salah satunya berdasarkan sebuah kondisi yang sudah ditentukan. Ini belum ada, jadi hanya tegak lurus. Nanti akan saya coba simulasikan ya dengan software yang biasa saya gunakan itu apa. Nah, ini baru struktur kendali bercabang nih. Jadi suatu instruksi yang membutuhkan pilihan atau keputusan terhadap sebuah kondisi, ya. Kondisinya ini yang menentukan dia akan kemana alurnya. Ke alur yang misalkan benar atau yang salah. True or false. Ke alur yang satu atau yang kedua gitu ya. Simpelnya kayak gitu. Dan kalau contoh realnya contoh seperti ini. Nah, ini ada contoh proses untuk menjumlahkan empat bilangan ya habis dijumlahkan dirata-ratakan atau dibagi empat di sini contohnya karena empat ya berarti dibagi empat terus dari contoh lah misalkan ini untuk grading lah ya untuk grading grading untuk lulus atau gagal atau tidak lulus atau fail ya pass and fail. Contoh kalau rekan-rekan lihat di sini setelah proses mencari grade-nya dari menjumlahkan empat bilangan lalu dirata-ratakan ada sebuah notasi pemilihan di mana ada kondisi ada pertanyaan di sini nih ya. Kita bacanya apakah grade kurang dari 50? Dilihat apakah grade kurang dari 50. Kalau benar ya, kalau benar grade-nya ternyata kurang dari 50, maka dia akan ke alur yang ditandakan oleh alur iya, yes atau
iya gitu ya. Di sini bebas nih. Bisa iya, bisa yes gitu, bisa y gitu ya. Yang n juga sama bisa tidak, bisa no, bisa n gitu ya. Nah, kalau misalkan benar terpenuhi kondisinya, iya. Nah, di sini cetak fail. Contoh gini, ternyata grade yang didapat dari hasil penjumlahan dan rata-rata adalah 70 grade ya. Nah, di sini ada kondisinya. Oke, di sini ada nggak begitu kelihatan bentar. Nggak begitu kelihatan warnanya nih. Pakai yang ini aja. Oke, rekan-rekan bisa lihat di sini. Nah, contoh grade-nya adalah 70. Sorry jelek ya, saya lagi pakai mouse. Grade-nya 70. Dicek nih, apakah 70 kurang dari 50? Lebih besar 70 kan ya? 70 nggak kurang dari 50. Maka dia bukan ke alur yang ya, tapi dia akan ke yang no. Dan akan menampilkan pas atau lulus. Tapi kalau misalkan grade-nya adalah contoh 45 dari grade-nya. Nah, dari grade yang 45 masuk ke sini, apakah 45 kurang dari 50? Iya, betul. Maka dia akan ke sini nih. Ke ya atau yes gitu dan menampilkan fail. Contohnya seperti itu. Oke, lanjut nih. Tadi sudah yang percabangan. Sekarang yang berulang. Nanti akan ada simulasi dari saya ya. Nah, kalau yang berulang ini biasanya kita memang ada sebuah kebutuhan, ada kegiatan yang dilakukan berulang kali atau lebih dari satu kali, padahal kegiatannya semua sama ya. Tapi kita nggak mau nulis coding berkali-kali atau banyak. Ya, jadi kita cukup tuliskan sekali aja dan itu nanti akan bisa dilakukan atau dijalankan lebih dari sekali tergantung kondisinya. Mau unlimited juga bisa gitu ya. Nah, kendali berulang ini contoh seperti ini. Saya langsung ke contohnya aja biar ada ilustrasinya ya. Ini sebenarnya contohnya agak terlalu rumit nih. Harus ada contoh yang lebih simpel lagi. Tapi nggak apa-apa lah ya. Dijelaskan dulu. Contoh di sini ada get n. Artinya dapetin inputan n. Terus ada set i sama dengan 0. Ngeset i nilainya 0. Memberikan nilai awal ke i adalah 0 gitu ya. Memberikan nilai awal ke i itu 0. Nah, terus di sini ada sebuah mana notasi saya. Nah, ada sebuah kondisi jika apakah i tidak sama dengan n. Nah, simbol tidak sama itu seperti ini kalau di pseudocode. Tapi kalau misalkan di coding ada yang kayak gini ya, ada yang tanda seru tidak sama, kayak gitu. Beda dengan yang sama dengan. Nah, sama dengan itu kalau di program kita simbol sama dengan ini sebenarnya kalau cuma satu ya, kita jangan bacanya sama dengan, tapi assignment. Karena kalau kita bicara sama dengan di algoritma, di program, itu pengertiannya adalah apakah ekuivalen atau sama atau identik. Jadi kalau kita mau bicara A sama dengan 4, nah biasanya kalau di umum atau di ya yang pengalaman saya ya dan saya sendiri juga ya kalau udah mulai masuk ya ke program beda nih kalau misalkan di dunia luar ya. Kalau A sama dengan 4 ya saya anggapnya ya A itu punya nilai 4. Tapi kalau di program dibilang A sama dengan 4, saya nanti akan langsung menangkapnya A dan 4 itu adalah sama. Jadi 4 bukan nilai A, tapi A dan 4 itu adalah sesuatu yang sama atau identik atau ekuivalen. Nah, itu rekan-rekan bisa baca di modul kedua ya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya itu ada di situ. Oke, kita lanjut ke sini dulu. Contoh N-nya dikasih, contoh N dikasih 3. Ya, kan get N nih, berarti nerima inputan. N dapat 3, I-nya 0. Ngecek nih di bawah nih, di sini. Apakah I sama dengan N? Kalau ya, apakah I tidak sama dengan N? Kalau I tidak sama dengan N, dia akan ke sini nih. Dia akan menjumlahkan I dengan I tambah satu. Jadi I yang depan ini, yang sebelah kiri adalah I yang baru. Ya, ini I yang baru nih. Nah, yang ini adalah I yang lama ditambah satu. Jadi nanti hasilnya dapat I yang baru itu berapa. Nah, ini kan kalau di matematika nggak bisa kayak gini. Tapi kalau di ilmu komputer, ya ini teman-teman akan sering dapetin yang kayak gini nih. Algoritma kayak gini. Variabelnya satu, tapi bisa ditambah dengan nilainya sendiri.
itu akan banyak ketemu kayak gini, apalagi di proses perulangan, di array, dan lain-lain ya. Tapi kalau misalkan I-nya sama dengan N, artinya nih, ya, artinya kondisi ini tidak bernilai benar nih, kondisi yang di sini nih. Kan di sini ngecek apakah I tidak sama dengan N. Kalau iya ke sini, ini kalau iya, tapi kalau I-nya sama dengan N, ya dia ke sini langsung. Kelar. Oke, contohnya tadi ya, contohnya N-nya dikasih nilai 3. Masuk ke sini, nih ya. I-nya kan 0. 0 apakah tidak sama dengan 3? Iya, benar. 0 tidak sama dengan 3. Terus dia ke sini dong, ya. I sama dengan I plus 1. 0 ditambah 1, I yang baru sekarang nilainya jadi 1. Masuk lagi ke sini nih, I-nya nih. I-nya jadi 1 ya. N-nya masih 3. Nah, ngecek lagi apakah yang pertama ya, tadi saya jelaskan dulu. Tadi di sini I-nya 0. Terus di sini tadi N-nya adalah 3. Nah, ini yang pertama. Udah, I-nya jadi 1 ya. Sekarang dicek lagi nih ya. I-nya sudah 1. I-nya sudah 1. Apakah 1 tidak sama dengan 3? Masih benar. Ke sini lagi. I sama dengan I plus 1. 1 ditambah 1 jadi I-nya yang sekarang adalah 2. Oke, masuk lagi ke sini. Dicek lagi. I apakah tidak sama dengan N? I yang sekarang sudah 2. Tidak samakah dengan N? Di mana N3? Iya, masih tidak sama. Maka dia masuk lagi ke sini. Oke, jadi I sama dengan I plus 1. 2 ditambah 1 jadi 3. Masuk lagi ke sini yang terakhir. I-nya sekarang udah 3. Apakah 3 tidak sama dengan 3? Nah, jawabannya salah nih. 3 nih sama 3 udah sama nih ya. Nah, maka perulangannya berhenti. Nah, ini adalah proses perulangan. Oke, ini ilustrasi seperti itu contohnya. Nanti akan saya contohkan yang lebih simpel dah. Sebelum ke contoh yang di belakang nih, yang belakang sebenarnya agak berat contohnya ya. Saya mau langsung ke prakteknya aja biar contohnya lebih masuk lah ya. Tapi nanti juga akan saya jelaskan lah. Nah, kalau ini kan lihat ya, sebenarnya sama aja modelnya seperti tadi. Ini kan kalau teman-teman baca alur programnya, ini dari pseudocode-nya, terus divisualisasikan dengan flowchart seperti ini. Jadi ngeset I sama dengan 0, set sum sama dengan 0, terus I kurang dari 10, dicek apakah I kurang dari 10, I-nya mulai dari 0 nih. I-nya mulai dari 0, apakah 0 kurang dari 10? Iya, kalau iya ke get X, berarti entry X-nya, misalkan X dikasih 5, gitu ya. X dikasih 5, let sum sama dengan X plus sum, nah sumnya 0. Ya, oke, sumnya 0. Let sum sama dengan X plus sum. Berarti nanti sum yang baru adalah 5. Karena plus sumnya 0. Terus let I sama dengan I plus 1. Tadi I-nya 0. Berarti sekarang jadi 1. Masuk lagi ke sini. Masih berapa nih dicek nih? Apakah I kurang dari kurang dari 10? Tadi 0. Sekarang I-nya sudah jadi 1. 1 masih benar kurang dari 10. Masukkan lagi X-nya. Terus ini kalau misalkan saya sampaikan ke teman-teman dari I-nya 0 dengan parameter yang akan ngeceknya nih ya, dengan I-nya bertambah satu step prosesnya berarti akan 10 kali nih ngantri X nih ya, ngantri X 10 kali sampai dengan I-nya 10 prosesnya berhenti, nyari average sum dari 10 kali entry ya, ditambahkan 10 nilai tersebut yang dientrikan terus dibagi 10 nanti dapetin rata-ratanya. Contoh seperti itu. Nah, terus ada latihan yang bisa dicoba mandiri ya. Jadi setiap modul saya itu pasti ada latihan mandirinya dan nggak usah dikumpulkan ke saya ya. Silakan dicoba saja. Ini latihan mandiri, coba saja di rumah atau coba saya secara mandiri. Yang ini untuk evaluasi rekan-rekan secara mandiri lah sudah sejauh mana memahami materi yang sudah disampaikan. Oke, saya lanjut ke contohnya. Google Chrome. Oke. Sebenarnya untuk tools ngegambarin flowchart ini banyak sekali. Kalau misalkan rekan-rekan belum tahu nih, contohnya belum tahu namanya, misalkan ketik tools gambar flowchart online atau flowchart online gitu ya. Nah, ini contoh dari Gemini AI ngasih banyak
Rekomendasi. Ada Lucidchart, ada diagrams.net. Nah, sebelumnya namanya Draw.io. Ada Canva, bisa. Canva. Miro, bisa. Hydromax, ada. Hydromax ini lumayan nih, saya sering pakai dulu pas waktu kerja di jaringan nih sering pakai Hydromax ya. Sebelum Draw.io. Tapi pas sudah lebih enak Draw.io pakai Draw.io. Ya, saya sih fleksibel ya. Ada yang lebih enak saya pindah-pindah aja. Ya, karena banyak ngapain fokus satu tools ya. Karena masing-masing tools itu pasti akan ada plus minusnya. Nggak semuanya ada dalam satu tools, pasti kayak gitu. Terus ada pick to chart. Nah, ini rekan-rekan nanti bisa coba semua ya. Nah, kalau saya yang sering paling mudah lah ya, yang paling mudah digunakan, dulu namanya Drive.io, sekarang udah ganti nama jadi App Diagrams. Nah, contoh Drive.io kayak gini. Nih ya, klik Drive.io atau bisa langsung ke yang atasnya. Contoh yang ini aja lah. Nah, terus klik aja langsung start. Nah, dia langsung ke redirect ke halaman ini, App Diagrams. Oke, malah ke klik tadi ya. Nah, misalkan ini mau create new diagram bisa atau open existing diagram kalau kita punya extensionnya XML ya, dia extension XML. Contoh saya coba buka yang kayak gini nih. Contoh mana ya? Oh ini, ya extensionnya Raw.io. Nah, contoh kayak gini tuh. Ini contoh aja. Terus apakah dia bisa buka yang Visio? Dulu sih kayaknya bisa ya. Cuma sekarang saya agak lupa juga ya. Yang pasti sih Draw.io ini bisa diintegrasiin ke beberapa platform nih. Kayak misalkan Google Workplace, Google Drive lah ya, dari Google lah ya. Terus ada SharePoint dan OneDrive juga bisa. Atlassian nih bisa juga nih ya. Yang untuk project management gitu ya. Terus yang sering pakai Notion AI, Notion. Nah ini juga bisa. Dia bisa diintegrasi ke Notion. Terus ada versi desktopnya juga yang rekan-rekan bisa download lah ya. Nah, ini yang paling enak nih, yang biasa kerja bareng, kerja collab, pakai Git atau Dropbox, bisa nih GitHub, GitLab, dan Dropbox juga bisa. Kayaknya saya sering pakai Drive.io. Oke lah, untuk makainya tinggal start aja. Terus kita create new diagram. Nah, nanti kita diminta untuk kasih namanya nih. Misalkan saya kasih nama contoh flow chart. Nah, terus udah banyak template-nya. Ya, template-nya banyak sekali. Di generate VII juga bisa nih. Ya, sekarang udah ada. Kelas diagram ini banyak UML nih, Swimline diagram ini untuk yang bisnis proses manajemen, BPM. Kalau yang teman-teman profesinya bisnis analis nih sering pakai nih Swimline diagram ya. Terus ada organization chart, flow chart. Nah, ini ada flow chart, ini ada template-nya ya. Terus yang biasa bikin rancangan basis data pakai ERD ada nih. Terus yang biasanya developer OOP lagi pengen bikin alur program pakai sequence diagram ada. Dan banyak sekali. Di sini juga ada lagi. Banyak, ada network. Network kayak sampai 13 tuh template-nya. Dan nanti template dalamnya juga lebih banyak ya. Saya coba ke ini dulu aja pakai blank yang kosong, terus saya create. Nah, nanti akan taruh di mana nih? Mau nyimpen di mana? Contoh saya simpen di dokumen saya aja. Nah, ini dia sebenarnya XML ya. Cuma di sini extensionnya Draw.io. Save. Muncullah seperti ini. Lembar kerja kosong. Oke, lembar kerja kosong. Yang di bawah sini nih, ini ada banyak. No, kalau saya udah ditambahin ya, saya sering lagi sering-sering bikin-bikin rancangan atau topologi jaringan, jadi banyak make Cisco di sini. Nah, ini teman-teman bisa nambahin. Nah, kalau untuk flowchart biasa ada di general aja. Atau kalau misalkan bingung yang mana nih buat input, tinggal ketik aja di sini, input, enter. Nanti dikasih tahu sama dia tuh, ya. Ada banyak tuh. Ada yang manual input tuh. Terus kalau mau kita mau cari lagi juga banyak di sini. Oh, kasih tahu di seluruh diagram. Dia akan nyari di seluruh diagram yang kita sudah masukkan di sini ya. Di sini juga ada sebenarnya nih parallelogram kalau di apa general ya. Nah, untuk nambahin ya tinggal klik more steps aja. Nah, ini teman-teman nanti bisa tambahin di sini, tinggal di checklist aja. Misalkan kemarin saya tambahin itu ya, Cisco, terus dari Office, Network itu saya tambahkan. Contohnya teman-teman pengen nambahin Android, lagi pengen develop apa nggak develop
mobile apps itu ya, lagi pengen bikin rancangannya dulu nih. Terus pengen bikin data flow diagramnya juga untuk aliran data. Terus pengen ngerancang entity relationship-nya juga untuk hubungan datanya. Atau ya Android dan iOS deh pengen bikinnya. Sama mockup-nya juga. Wah, kira malah banyak ya. UML ini notasi untuk yang gambar Unified Modeling Language. Ini notasi lebih advance dari flowchart ya. Banyak notasinya. Nanti kita belajar juga kok. Nggak di mata kuliah ini, ada mata kuliah namanya analisa berorientasi objek. Terus untuk networking ini banyak sekali. Terus bisnis banyak, other banyak. Contoh yang tadi aja lah ya. Terus yang untuk web icon juga banyak tuh. Contoh tadi saya sudah nambahin Android, data flow diagram, entity relationship, iOS, mock apps, tinggal di apply aja. Nah, kalau misalkan ini di checklist, begitu kita buka lagi, nanti akan ada nih settingannya. Tapi kalau enggak ya, dia nanti akan ngereset lagi ke template awalnya. Dan ini teman-teman bisa create account ya. Nanti kalau create account ya bisa disimpan di accountnya. Nah, contoh yang tadi yang sudah saya tambahkan ada di sini nih, kayak misalkan Android. Tuh, banyak komponen-komponen Android program dan UI-nya ya. Teman-teman bisa lihat semua di sini. Ada semua. Jadi kalau buat bikin mockup-nya Android ada di sini. Selain yang di mockup-nya juga ada nih, mockup button, tuh ada mockup containers, ada semua. Terus tadi yang iOS UI ada semua ya. Oke, untuk ngegambarinnya gimana? Contoh, saya mau coba gambarin yang ini aja nih, yang tadi kita belajar, biar nggak, biar sinkron lah ya. Dari mulai ini dan semuanya terusnya ya. Dari mulai yang sequence dulu, terus ke percabangan, terus ke perulangan ya. Kalau sequence, contoh saya mau bikin program algoritma untuk menjumlahkan dua buah bilangan, terus digambarin flowchartnya. Ya udah tinggal kayak misalkan ada start dan end, nah kan notasinya nggak jauh-jauh beda nilai ya. Yang penting saya tuliskan aja di sini. Start, nama algoritmanya jumlah, contoh kayak gitu. Oke, terus abis start ya tinggal masukkan bilangan satu, masukkan bilangan dua, terus proses penjumlahan adalah jumlah sama dengan bilangan satu tambah bilangan dua, terus tampilkan jumlahnya, selesai programnya. Gitu aja ya alur programnya. Nah, rekan-rekan bisa kayak gini nih. Nah, ini kan ada icon kayak gini. Nah, ini langsung untuk connect and clone ya. Jadi rekan-rekan bisa klik terus pilih, misal contoh di sini nggak ada nih inputnya, ya udah langsung ambil dari sini aja. Nih, contoh kayak gini, terus kasih nama di sini get bilangan satu, koma bilangan dua. Terus untuk nyambunginnya gimana alurnya? Tinggal ini nih, tinggal seret aja tuh, tinggal konekin ke salah satu titiknya. Kalau nggak connect, misalkan kayak gini ya, ini digeser-geser ya nggak nyambung. Tapi kalau misalkan kita konekkan titik sama titiknya, jadi terkonek nih masing-masing diagram ini ya, notasi. Kalau kita pindahkan ya garisnya nggak pindah. Contoh kayak gitu. Terus kalau misalkan, oh ini kok garisnya patah, mau dilurusin, ya tinggal diklik aja garisnya di sebelah kanan nih, ada propertinya. Tinggal cari mau model yang kayak gimana. Nah, misalkan straight atau yang ini kan ortogonal. Kalau straight ya dia langsung lurus begini. Tuh. Tapi kalau misalkan mau di arrange sendiri ya bisa aja kayak gini. Nah, contoh ya. Start jumlah get bilangan satu, terus bilangan dua, terus ke proses. Proses itu kan pakai rectangle doang. Ini bisa ditarik atau tadi contohnya dari sini klik, sorry, klik ini. Nah, ke sini otomatis langsung ada. Contoh, let jumlah sama dengan bilangan satu ditambah bilangan dua. Oke, terus tinggal outputnya. Outputnya kalau dari sini suggestionnya kan nggak ada nih. Ya, tinggal tarik ini, bisa tarik begini. Atau yang males narik-narik tinggal klik Ctrl C, Ctrl V. Copy paste, jadi tambahin garis, konekin. Di sini tinggal masukkan keyword, if, jumlah, beres. Nah, contohnya kayak gini. Ini notasi N. Jadi yang sekuensial. Contoh kayak gini. Ini contoh yang sekuensial. Terus apakah ini akan tersimpan? Dia otomatis kesimpan yang terakhir ya, tanpa kita klik Ctrl S atau kita harus klik Save gini, dia otomatis kesimpan kok.
Terus kalau mau kita download ya tinggal download aja mau sebagai apa, PNG, JPEG, WebP, SVG, PDF, HTML, XML, URL dan banyak lainnya ya. Terus kalau mau ada embed gambar bisa ya, atau mau import yang sudah pernah kita buat misalkan di Drive, Dropbox, Git. Nah, ini ada. Terus mau tambahin library bisa. Ini banyak sekali di sini pengaturannya. Ini contoh dari si The.io. Terus kalau misalkan yang tadi untuk lulus atau tidak lulus, contohnya ya, yang percabangan atau pemilihan. Oke, saya mulai dari nol lagi lah. Ini tinggal di delete aja semua. Oke, saya mulai lagi dari awal. Ini contohnya program atau algoritma untuk start predikat. Namanya predikat. Ya, untuk menentukan lulus atau tidak lulus. Terus saya kasih inputan di sini. Simple aja ya. Inputannya adalah nilai akhir. Nanti nilai akhirnya dicek apakah lebih besar dari 65 atau tidak. Kalau lebih besar dari 65 lulus, kalau kurang tidak lulus. Saya get nilai akhir ya, get nilai akhir. Nah, kalau misalkan kayak gini, wah ini jelek nih, kepotong nih. Pilihannya ya kecilin teksnya, gedein teksnya atau gedein diagramnya. Kalau misalkan teksnya mau digedein, ini kan ada di sini. Nah, itu pilih aja tuh. Ya, bisa digedein, bisa dikecilin, terus misalkan mau ada di mana posisinya, mau di up, mau di middle, atau mau di bottom, bisa. Ya, terus ada World Web, bisa dipakai, bisa tidak ya. Beda ya, apa, tahu ya World Web ini untuk apa, yang bisa dia ke bawah atau nge-wrap ke samping gitu. Contoh seperti ini, terus saya langsung ada percabangan aja kayak gini. Nih, ya, notasi percabangan. Terus di sini saya bikin nilai akhir apakah lebih besar dari 65. Nah, oh ini belum ada garisnya, saya garisin dulu. Nah, ini alurnya. Oke, apakah nilai akhir lebih dari 65? Nah, saya pakai untuk outputnya, sama nama di sini biar nggak bingung ya. Outputnya saya mau pakai yang ini nih untuk display ya. Display, display, mana dia display? Ini ada di sini. Tuh, oke, saya bikin dua display. Yang di sini, misalkan cetak lulus gitu ya. Terus yang satu lagi cetak tidak lulus. Nah, sini ada dua garis nih. Satu ke sini, oke, satu lagi ke sini. Nah, terus saya masukin teks. Ya, satu lagi tidak. Jadi kalau misalkan nilai akhir apakah lebih besar dari 65? Kalau misalkan nilai akhirnya 70, di sini diantir 70, dicek 70 apakah lebih besar dari 65? Kalau iya, dia cetak lulus, tapi kalau tidak, jadi tidak lulus. Nah, kalau ada percabangan kayak gini, alurnya balik lagi ngegabung, itu wajib digabungin ya. Contohnya ya, setelah cetak lulus atau tidak lulus, selesai programnya. Contoh kayak gitu. Ini tinggal kita bikin yang N, predikat, terus bikin satu garis lagi. Nah, misalkan jangan di sini garisnya pindahin, tinggal pindahin aja ke sini. Tuh, sini mencong-mencong nih, nanti bisa dirapihkan. Tuh, beres. Nah, ini contoh yang untuk percabangan. Oke, terakhir yang untuk perulangan. Untuk perulangan, nah ini saya pakai gini aja lah ya. Start ulang, contohnya, nama programnya, get nilai.
Oke ya, get nilai. Terus di sini saya mau ada nilai. Contoh nilai sama dengan 5 gitu ya. Nilainya ekuivalen dengan 5. Oke, di sini kalau nilainya tidak sama dengan 5, saya pengen ini program selalu ngulang entry nilai atau dapetin nilai. Jadi saya kesiniin dia nih. Ya, kalau misalkan nilainya nggak sama dengan 5 atau nggak ekuivalen dengan 5, saya pengen programnya terus entry nilai. Tapi kalau misalkan dimasukin nilainya itu adalah 5, ya programnya saya pengen berhenti udah. Nah, kayak gini simpelnya. Nah, ini perulangan yang akan terus terjadi saat isi ya value dari nilai itu bukan 5. Tapi kalau misalkan 5, programnya berhenti. Contohnya seperti itu untuk perulangan ya. Jadi proses loopingnya begitu. Oke, mudah-mudahan penjelasan simple ini bisa dipahami, bisa dimengerti oleh rekan-rekan semuanya. Silakan kalau yang mau ditanyakan. Pak, mohon izin mau tanya lagi Pak. Ya, silakan. Eh, Kalau yang tadi itu Pak Riyad kan kasih contohnya selalu untuk start dan end itu ada satu tuh Pak. Mhm. Kalau semisal untuk proses yang konkuren atau di background itu akan jadi dua R-nya atau gimana Pak? Sorry, sorry, apa? Kalau misalnya prosesnya ada di background, misal nih, Mhm. kita buat aplikasi, lalu di tengah-tengah itu ada Oh, pengiriman email, iya, misal. iya, iya, Itu iya. kan pasti berbeda tuh ujungnya. Mhm. Nah, kalau di Mhm. penulisan flowchartnya bagaimana Pak ya? Kalau misalkan kita bicara simpel lagi nih untuk rekan-rekan semua bisa pahami nih, untuk proses startnya dan endnya taruhlah ilustrasinya lebih dari satu ya, gitu ya. Mm-mm. Ya, startnya bisa lebih dari satu juga, gitu. Iya. Startnya juga bisa lebih dari satu, dan endnya juga bisa lebih dari satu. Tapi ini ya, kalau dia masih dalam satu function, satu kita bicaranya program, satu menu lah, satu kegiatan, nggak butuh konektor. Tapi kalau butuh apa, kalau misalkan beda program, gampangnya gini lagi lah, beda apps atau misalkan beda kegiatan gitu ya. Contoh misalkan kayak proses pengiriman OTP nih ya, OTP dari sebuah aplikasi dari untuk proses registrasi atau login. Kan kalau mulainya dari halaman aplikasinya tuh ya, start gini gini gini. Terus di tengah-tengah pada saat untuk ngecek dia bener si yang akun ini bener atau enggak nih, ada backend yang berjalan yang ngirimin OTP dan itu ada server lainnya. Start lagi. Nah, itu kira-kira satu program atau beda program tuh? Kalau dari Mas Majid atau dari rekan-rekan yang pahami. Beda proses Pak itu. Ya, berarti harus butuh konektor. Tapi kalau enggak, Hmm. langsung aja masuk gitu. Langsung aja masuk. Kayak misalkan contohnya mana dia? Di sini share lagi. Nah, kita contoh di sini ya. Saya langsung ada lagi nih tiba-tiba di sini nambahin nih. Misalkan tadi yang saya bilang ya, start OTP. Nah, dia akan masuk ke sini nih, intervensi nih ke sini misalkan. Di sini contoh ya. Dia ke sini juga. Tuh, contohnya kayak gini. Hmm. Langsung aja masuk gitu. Tapi kalau Oh, misalkan dia beda program gitu ya, beda program, dia harus butuh konektor nih. Butuh konektor ya, ke sini dulu. Nah, dari konektornya baru dia ke sini. Contohnya gini, contoh sederhananya ya, hmm. gitu. Di Terus dalam misalkan, konektornya itu, oh, oh ya, kenapa Pak? misalkan ini dulu bentar. Ini misalkan ada proses-prosesnya lagi. Contoh lah ya, saya cuma ilustrasin gini-gini aja, nggak ditulisin terlalu banyak. Misal ada proses, ternyata di sini ada proses dulu. Terus baru dari proses ini, baru ke sini dia nyambung nih.
Nah, konektornya tinggal kasih nama aja yang ngekonekin apa. Biasanya kalau misalkan beda, kita mau konekin aplikasi, kita mau konekin program, kita pakai apa sih? Gampangnya API ya. Ya kasih nama aja di sini konektornya. Apa nih konektornya nih? Misalkan API ngubungin ini sama ini, misalkan API ulang, NOTP namanya misalkan kayak gitu. Nah, inilah konektornya dia nih. Gitu. Terus apakah di sini akan ada untuk N-nya juga? Boleh. Misalkan di program yang satunya kan dia ada berakhirnya program juga, berakhirnya proses juga harus ada juga. Ya, beginilah. Jadi kalau rekan-rekan lihat ada dua start dan dua end, kan programnya atau alurnya berbeda. Itu. Kecuali tadi yang cuma satu alur atau satu program aja. N-nya ya di program itu cuma satu. Startnya mungkin bisa banyak. Apalagi nanti kalau misalkan rekan-rekan udah masuk ke mata kuliah ABO. ABO gitu. Atau yang misalkan bikin bisnis proses. Nah, contoh gini lah ya. Nih ya, misalkan contoh activity diagram. Kita cari yang bagus. Ini kadang-kadang kalau nyari di internet banyak yang rada sesat ya. Hati-hati kalau nyari kayak misalkan referensi-referensi gitu dari organisasi belajar atau open source lah ya. Jangan dari artikel-artikel perorangan atau apalah gitu. Kadang-kadang suka banyak yang ngawur. Apalagi kalau misalkan nyari-nyari kayak gini. Contoh nih, dari si Nesabah Media atau dari Decoding. Nah, ini kan ya lumayan lah ya, valid lah namanya. Oh, ini cuma satu aja nih inisial note-nya. Ada yang inisial note-nya atau prosesnya itu lebih dari dua. Nih, ini saya buka dulu, besarin dulu. Nah, ini kan kalau misalkan satu swimlane gini artinya satu aktor. Satu aktor. Aktor itu ya bisa dari manusia, user, atau sistemnya. Atau suatu subsistem itu. Dan ini initial node ini atau mulainya bisa lebih dari satu. Bisa misalkan ini juga nih lagi mulai activity. Ternyata di sini ada yang mulai lagi activity. Contoh kayak gitu. Dan N-nya juga bisa lebih dari satu. Nah, ini contoh kalau misalkan di flowchart, ini kan kita nggak ada kayak swimlane-nya ya. Ya flowchart kayak begini aja. Nggak kelihatan siapa aktornya. Nggak ada di sini aktornya. Tapi kalau misalkan nanti konsepnya beda nih, makanya tadi saya sampaikan, UML ini lebih advance dari sekedar flowchart karena UML ini akan banyak diagram yang bisa ngegambarin contohnya lagi kalau misalkan untuk ngedesain program yang orientasi objek atau fungsional ini baru cocok. Kalau pakai flowchart doang nggak kegambarin. Kalau rekan-rekan pengen langsung cari tahu apa itu UML, nyolong-nyolong start sebelum apa belajar gitu ya. UML adalah, nah, tuh ya, standar industri memvisualisasikan, merancang, mendokumentasikan sistem perangkat lunak berorientasi objek. Terus jenis diagramnya, ini cuma ada 4 doang nih, padahal diagramnya banyak banget. Lebih dari 13 diagram dalam UML. Dan masing-masing diagram itu beda fungsinya. Ada yang ngegambarin fungsionalitas, ada yang ngegambarin activity, ada yang ngegambarin hubungan antar fungsi, function, method, ada yang ngegambarin untuk kelas, ada yang ngegambarin untuk state chart, ada yang infrastruktur, ada yang proses deployment, banyak banget. Nyarinya langsung di ininya aja. Mana ya? Nah, ini enggak ini ya, enggak lagi promo ini tapi kadang-kadang dari dia artikelnya bagus-bagus. Kalau saya kalau untuk UML itu pasti nyarinya referensi dari Roger S. Pressman. Nah, ini juga cuma segini ya. Cuma ada use case, activity, sequence, collaboration, state chart diagram, deployment-nya nggak ada. Banyak banget. Nah, rekan-rekan carinya kalau mau kayak gitu dari buku sebenarnya. Diagram UML. Nah, ini nih carinya UML, Roger S. Pressman atau Alan Dennis. Pressman. Nih, ada bukunya, ada PDF-nya gitu. Nah, kalau saya nyari UML itu referensi paling bagus dari dua itu ya. Roger S. Pressman, satu lagi Alan Dennis. Dulu waktu S1 saya dikasih buku itu sampai membimbing saya 400 atau 500 halaman suruh baca. Wah, luar biasa. Nah, ini banyak sekali nanti di ininya ya. Nah, ini karena ini untuk software engineering tuh 888 halaman. Nah, ya dibacalah ya. Mudah-mudahan berfaedah 888 halaman itu. Jadi gitu.
Jadi kalau untuk mau yang advance visualisasi, notasi, ya kita nggak bisa pakai flowchart biasa. Lebih spesifik ke mana nih peruntukannya. Kayak tadi misalkan untuk ngegambarin visualisasi ya dari rancangan untuk OOP, ya kita pakainya UML. Mau pakai flowchart ya nggak powerful, nggak bisa. Gitu ya. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Silahkan. Terus apakah nanti teman-teman rekan-rekan semua di tugas akhirnya ngegambar itu? Iya, nggak yang UML ya. Kalau misalkan ada yang lagi ngambilnya cuma kayak TA-nya untuk data science gitu ya, dan nggak ada perancangan sistem yang besar gitu, ya paling kan pakai flowchartnya untuk kayak alur pengolahan data, alur analisis data, ya flowchart simple sederhana. Tapi kalau misalkan ada yang tema besarnya adalah software engineering dengan ada bumbu data science di situ, nah itu perancangan sistemnya kan harus lengkap tuh detail. Nah, pasti nanti akan pakai diagram-diagram yang contohnya UML atau apa itu tuh pasti akan dipakai. Nah, jadi mulai belajar-belajar aja dari sekarang. Enak kok belajar itu. Apalagi yang cita-citanya jadi sistem analis, solution arsitek. Nah, yang kayak diagram-diagram gitu atau visualisasi begitu tuh wajib dikuasai, bukan hanya sekedar tahu. Karena itu tugasnya posisi itu, ya. Tugasnya si seorang solution arsitek, si sistem analis, atau data analis, atau bisnis proses analis, bisnis analis yang nanti akan kasih, oh ini ya, nanti nih rancangannya nih, ngasih ke programmer atau developernya, saya udah ada bikin ini rancangannya ya untuk sistem gini-gini atau dari project kita. Nah, ke developer programmernya silakan diikuti dan lain-lain. Tapi kalau misalkan nggak tahu gitu, gimana mau komunikasi sama programmernya? Masalah coret-coretan atau cuma by lisan, programmer pusing kalau yang kayak gitu-gitu. Programmer tuh atau developer enaknya, lu sini deh kasih gue nih mana rancangannya, bikin kayak gimana sih, alurnya seperti apa, harus kemana nih dibikinnya dari step satu sampai dengan selesai itu gimana stepnya? Apakah nanti ada alur yang begini, begini, begini? Nah pasti begitu. Programmer tuh pasti akan minta gitu. Programmer tuh dia hanya eksekutor terakhir aja untuk implementasinya. Yang mikir-mikirnya, ya tadi posisi-posisi yang lain, bisnis analis, sistem analis gitu ya. Begitu. Jadi kalau yang mau jadi sistem analis, bisnis analis, solution arsitek, wajib memahami dan menguasai itu. Yang cita-cita jadi CEO, CTO, ya sama harus paham juga. Nggak tiba-tiba ada di posisi itu gitu ya. Kalau tiba-tiba ada di posisi itu mungkin karena ya keberuntungan atau hal-hal lainnya, ya kan ada juga yang seperti itu di dunia ini. Ya harus mengerti juga. Nanti kalau misalkan timnya presentasi, masa "Ah, ini apa sih maksudnya itu apa tuh ada garis ke situ itu maksudnya lagi ngapain sih itu?" Nah, masa nanya gitu. Oke, jelas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Aman ya? Nah, untuk UTS-nya juga nanti rekan-rekan tuh UTS-nya di-spill dikit lah ya. UTS-nya itu yang pertama bikinin rancangan algoritma, algoritma pseudocode, terus yang kedua bikinin flowchart-nya, terus yang ketiga telusuri algoritmanya, terus dibuatkan vlog presentasinya. Nah, ini biar nggak kaget ya untuk rekan-rekan yang semester-semester satu atau maba ya, untuk setiap tugas, apalagi ujian, terkadang dosennya pasti akan minta buatkan vlog presentasi. Ya, ada tujuh yang ujian, tujuh-tujuh minta buatin vlog. Terus nanti ada yang komplain, emang gue mau jadi vlogger apa di sini atau content creator? Enggak. Ini sebagai bentuk atau perwujudan validasi kalau yang kuliah adalah yang bersangkutan asli, bukan orang lain, bukan siapapun dan mengerjakan yang bersangkutan. Kenapa kuliah online ini rentan stigma negatif? Ya, teman-teman tahu lah ya. Wah, Joki ini yang kuliah emang dia, emang bener dia yang kuliah, emang bener dia ngerjain, bener nggak dia belajar. Nah, banyak sekali persepsi seperti itu atau yang beredar seperti itu. Dan bahkan bukannya di kuliah online ya, sangat rawan dan sangat mudah untuk melakukan hal itu ya. Di offline pun bisa terjadi. Itu. Saya pernah punya pengalaman dulu waktu saya di instansi yang lama, saya pernah mengajar ternyata yang saya ajar selama ini adalah bukan mahasiswa yang bersangkutan, tapi asisten ya.
Dan baru tahu begitu di tugas akhir kok beda. Perasaan yang kuliah bukan Anda sih, Pak. Ya pasti akan ada sanksinya dan sanksinya luar biasa kalau misalkan seperti itu. Nah, apalagi yang online seperti ini, pasti ada satu dua terjadi dan kita pun pernah terjadi hal tersebut dan kita langsung antisipasi dan kita berikan punishment atau sanksi yang bikin kapok lah ya, gitu. Dan ini adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat serta ke badan pengawas kita, misalkan dari kementerian. Oh iya bener kok mahasiswanya yang kuliah, ini mahasiswanya yang ngerjain, ini mahasiswanya bener mengalami proses ini, proses belajar mengajar dan dia memahami materi yang sudah di delivery. Itu. Jadi jangan aneh, begitu tugas-tugas atau ujian-ujian pasti selalu diminta vlog presentasi. Karena itu salah satu bentuk validasi dan tanggung jawab dari kita semua. Itu aja sih. Nanti juga akan terbiasa. Kan lagian kalau misalkan bikin-bikin seperti itu, ada yang punya channel YouTube, bisa diupload-upload, siapa tahu bermanfaat, siapa tahu bisa menjadi sumber rezeki bagi rekan-rekan yang lain, kan lumayan. Ya saya contohnya kalau misalkan lagi ada proses mengajar yang bagus nih, yang sekiranya banyak dibutuhin atau dicari di YouTube, saya share publik di YouTube-nya, dan lumayan ke saya. Atau rekan-rekan lagi bikin ada tugas mata kuliahnya udah mulai-mulai masuk ke programming nih, nge-deploy aplikasi, nge-develop aplikasi gitu kan, terus didemoin produknya di YouTube. Nah, itu kan salah satu pintu peluang untuk bisa apa ya, berkontribusi di dunia itu atau bisa nanti mulai-mulai masuk ke dunia itu gitu. Ya siapa tahu ada yang ngelirik aplikasinya, tiba-tiba lagi scroll-scroll YouTube, oh nih dia lagi demo apa nih, bikin aplikasi apa nih gini-gini, ada yang tertarik dan segala macamnya ya, itu kan bisa juga jadi salah satu peluangnya rekan-rekan semua. Di lain banyak peluang lainnya ya. Ya di era digital seperti ini ya itu adalah hal yang sangat wajar dan lumrah. Apalagi tadi saya sampaikan sebagai bentuk validasi dan tanggung jawab kita kepada masyarakat, industri dan juga yang mengawasi kita. Oke, ada yang mau ditanyakan dari materi hari ini? Aman ya? Oke, kalau aman, insya Allah nanti kita ketemu di sebelum UTS. Nah, di sebelum UTS itu biasanya kita akan ada sesi sinkron lagi ya untuk review materi, terus untuk nge-spill-spill soal UTS-nya kayak gimana, atau bahkan kalau saya biasanya saya ngasih soal, saya udah pernah sampaikan kayak sebelumnya ya, saya biasanya ngasih soal UTS itu nggak di waktu UTS-nya, jadi di saat sesi sinkron terakhir sebelum UTS gitu ya, saya kasih soal UTS-nya biar ada nyolong start atau nyolong waktu ya. Ya, kasih kesempatan rekan-rekan semua punya spare waktu yang lebih leluasa untuk ngerjain UTS, yang waktunya UTS atau UAS ya, yang waktunya 2 minggu untuk sekian banyaknya kelas. Gitu. Oke, beres. Kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan materinya bermanfaat. Jangan lupa dicoba jika memang ada materi yang harus dipraktekkan atau yang harus disimulasikan secara mandiri. Dan jangan lupa juga untuk selalu explore materi-materi lainnya dari sumber-sumber lain yang banyak sekali. Saat ini nggak ada kata nggak nemu materi atau kekurangan sumber materi. Sangat melimpah luah ya. Dan toolsnya sudah sangat banyak. Mau menggunakan AI untuk belajar, saya sangat menyarankan silakan gunakan karena itu adalah teknologi atau alat bantu yang memang tujuan awalnya untuk memudahkan kehidupan kita semua gitu ya. Yang penting bijak dalam menggunakannya. Itu saja dari saya. Oke, sekian. Terima kasih banyak semuanya. Kita ketemu lagi next time. Saya tutup, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas.